Materi selanjutnya yaitu tentang perhitungan ekualisasi histogram menggunakan program atau codingan. Nah, dalam perhitungan ekualisasi histogram ini ada beberapa tahap yang akan kita lakukan dalam melakukan perhitungan ekualisasi histogram. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh programnya. Nah, di sini yang pertama ada program main. Di sini tentang pemotongan aras yang kembali saya memilih gambar jeruk. Terdapat ukuran batas bawah, batas atas. Kemudian memanggil fungsi potong. Kemudian setelah itu kita coba untuk run. Maka hasilnya dapat seperti ini. Histogram dari citra jeruk yang berukuran 5x5 piksel. Ini hasil dari RGB-nya. Nilai dari RGB. Terdapat banyak sekali nilai RGB yang dapat kita lihat dari program ini. Nah, setelah ini kita masuk ke perhitungan histogram dan ekualisasi. Dan kembali saya memilih citra jeruk. Terdapat citra jeruk. Mengubah ukuran citra jeruk, kita run saja ya, untuk lebih kita lihat perbandingannya. Nah, di sini ini citra jeruk yang original, warnanya seperti ini, dan ini citra jeruk yang warnanya grayscale yang telah diubah. Dan terdapat nilai RGB-nya. Ini nilai RGB dari citra grayscale dari citra jeruk. Setelah itu, lanjut ke perhitungan yang selanjutnya, yaitu menghitung histogram citra. Terdapat beberapa codingan atau fungsi program. Kembali menggunakan fungsi for dan n untuk menghasilkan atau dapat menampilkan jumlah baris dan kolom untuk histogram dari jeruk. Nah, kita run. Nah, ini hasil dari citra jeruk tadi, histogram dari citra jeruk grey. Nah, terdapat perbandingannya. Ini citra grey ini yang pertama, histogramnya seperti ini tampilannya, dan histogram dengan cara yang kedua, histogram yang kedua yaitu hampir sama rata bentuk histogramnya, bentuk diagramnya. Nah, ini nilai pikselnya, banyak piksel. Dan selanjutnya yaitu atau tahap selanjutnya yaitu menghitung histogram citra kembali. Ada beberapa dalam perhitungan histogram citra dalam pembuatan program terdapat memang beberapa langkah dalam pembuatannya. Pertama yaitu tadi sebelumnya, sekarang yang ketiga, perhitungan yang ketiga. Nah, di sini terdapat beberapa codingan, kita run. Nah, ini hasil histogram dari RGB-nya. Ini hasil
warna merahnya, ini rednya, greennya, dan ini bluenya. Terdapat perbedaan antara warna red, green, dan blue. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya yaitu histogram ekualisasi tentang untuk meningkatkan kecerahan. Saran saja. Nah, dalam meningkatkan kecerahan citra jeruk ada yang grey dan ini yang agak cerah. Terlihat perbedaan dari histogram dari kedua citra tersebut. Ini citra yang grey, ini yang setelah ditambahkan atau ditingkatkan kecerahannya. Terlihat seperti agak abu-abunya lebih terang dibanding citra sebelumnya. Oke, lanjut ke program yang selanjutnya atau tahap yang selanjutnya, itu meregangkan kontras dari citra jeruk. Hasilnya yaitu seperti ini hasil dalam meregangkan kontras citra jeruk. Ini histogramnya dan ini histogram citra kontrasnya. Ini hasil setelah dikontras atau diubah kecerahannya, entahkah itu lebih terang atau lebih gelap dari citra sebelumnya. Nah, lanjut tahap selanjutnya ke langkah ke-6 dalam perhitungan, yaitu membalikkan citra. Nah, dalam membalikkan citra di sini dapat beberapa ada membalikkan citra, entahkah itu warnanya sebelumnya putih akan menjadi hitam atau begitu sebaliknya. Jika warna sebelumnya hitam, maka hasilnya akan putih. Nah, kita lihat saja perbandingannya dan hasil programnya seperti apa. Nah, ini yang saya katakan tadi. Karena berhubung citra jeruknya tadi agak cerah, maka ketika dibalik citranya, maka ini hasilnya akan terlihat lebih gelap. Karena dalam membalik citra jeruk, dalam membalikkan citra, ketika citra sebelumnya agak cerah, maka citra yang akan dibalikkan hasilnya akan lebih gelap. Nah, lanjut program selanjutnya, langkah selanjutnya yaitu yang tahap ke-7. Nah, pemetaan non-linear atau fungsi log dalam citra digital. Langsung saja kita lihat hasilnya. Nah, ini dia log dari citra jeruk 5x5 pixel. Terdapat perbedaan ya dari histogramnya antara citra jeruk yang sebelumnya dan citra jeruk yang setelah kita log. Nah, langkah yang terakhir dari perhitungan ekualisasi histogram. Nah, di sini ekualisasinya dari citra jeruk. Nah, terdapat beberapa program. Mari kita lihat. Nah, ini hasil dari perhitungan ekualisasi citra jeruk. Terdapat beberapa perbedaan antara histogram citra jeruk yang 5x5 pixel yang grey dengan histogram citra ekualisasi jeruk. Di sini
kita lihat histogramnya agak gelap ya, terdapat abu-abunya agak gelap dibanding dari hasil citra atau histogram sebelumnya setelah diekualisasi. Nah, inilah perbandingan antara citra yang belum citra jeruk atau histogram citra jeruk yang belum diekualisasi dengan citra jeruk yang setelah diekualisasi. Terdapat beberapa perbedaan dalam pengekualisasian histogram citra jeruk ini. Sini nilai-nilai pikselnya, terdapat beberapa piksel juga antara nilainya. Nah, nilai kontras yang warna putih ini lumayan terang ya, dia memiliki intensitas atau piksel 255. Hitamnya ada 4, juga ada 4 di sini, ada di sini juga 12. Nah, mungkin hanya ini yang sempat saya sampaikan dan memaparkan beberapa materi karena saya juga baru belajar, kita sama-sama belajar, dan apa yang saya sampaikan semoga bermanfaat. Lebih dan kurang manfaat akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.